Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Fandi dengan NIM 24051000002. Kali ini saya akan menjelaskan proyek mensimulasikan rangkaian filter LPF, HPF, PPF, dan rangkaian komparator. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu rangkaian filter. Rangkaian filter merupakan rangkaian yang digunakan untuk melewatkan sinyal pada frekuensi tertentu dan meredam sinyal pada frekuensi lainnya. Pada umumnya ada tiga jenis rangkaian filter. Yang pertama itu ada LPF atau low pass filter, yaitu rangkaian filter yang melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Eh, Setelah itu ada rangkaian filter HPF atau high pass filter, yaitu rangkaian yang melewatkan frekuensi tinggi dan eh, melemahkan frekuensi rendah. Ada juga rangkaian filter BPS, BPF atau band pass filter, yaitu BPF ini merupakan gabungan dari keduanya, atau rangkaian filter yang hanya melewatkan eh, frekuensi dalam rentang tertentu dan meredam frekuensi di bawah maupun di atas rentangnya. Eh, Analoginya itu seperti ini. Kalau LPF itu hanya mengizinkan kendaraan lambat, lambat lewat. eh, Misal itu frekuensi itu kendaraan di jalan gitu, analoginya gitu. Nah, untuk LPF itu hanya mengizinkan kendaraan lambat lewat dan HPF itu hanya mengizinkan kendaraan cepat yang lewat dan PPF itu hanya mengizinkan kendaraan dengan kecepatan tertentu. Terlalu lambat atau terlalu cepat itu akan ditolak. Nah, sekarang kita masuk ke simulasinya. Simulasi yang pertama ada ini rangkaian LPF. Yang kita perlukan untuk mensimulasikan rangkaian LPF ini itu ada resistor, kapasitor, dan ada input dan outputnya. Nah, ini untuk inputnya kita menggunakan ini sinyal sine ini di generator sini, dan untuk outputnya kita menggunakan voltage ini. Setelah itu kita beri nama dulu, inputnya itu input LPF dan outputnya itu output LPF agar tidak bertebakan dengan rangkaian lainnya. Nah, untuk resistor itu sendiri saya men-setting di 3,3 k ohm, dan untuk kapasitornya itu saya men-setting di 0,047 mikrofarad. Nah, untuk melihat hasilnya langsung kita tambahkan saja eh, grab frekuensi ini di sini. Eh, Terus kita tarik ke sini, pindahkan ke sini. Nah, masukkan sini. Yang outputnya juga masukkan di sini. Langsung kita space. Nah, ini muncul grafiknya. Kita perbesar aja. Ini dia hasilnya. Eh, nah, ini rangkaian LPFF ini berhasil meloloskan sinyal dengan frekuensi rendah, dan ini sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi yang ini. Nah, dan, dan dari nilai tadi resistornya 3,3 kilo ohm dan eh, kapasitornya itu 0,047 mikrofarad, maka
kita mendapatkan frekuensi cutoff itu di sekitar 1,03 kHz. Nah, di bawah 1,03 kHz itu dilewatkan dengan gainnya itu mendekati 0B itu. Nah, ini gain mendekati 0B, 0 dB. Nah, untuk frekuensi di atas 1,03 Hz itu mengalami pelemahan secara bertahap gitu. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan coba yang ini, yang HPF. Ini untuk rangkaiannya itu sebenarnya itu komponennya itu sama, butuh resistor dan kapasitor, tapi penempatannya hanya dibalik. Nah, untuk resistor kita setting sama 3,3 kilo ohm dan kapasitor kita juga sama di 0,047 mikrofarad. Langsung saja kita tambahkan frekuensinya di sini. Ini aja. Kita masukkan inputnya, kita masukkan juga outputnya. Nah, langsung kita coba kita enter space dulu untuk melihat grafiknya. Kita perbesar. Nah, ini. Untuk rangkaian HPF ini berhasil meredam sinyal di frekuensi rendah dan ini dan itu meloloskan sinyal di frekuensi tinggi sini. Eh, Sama seperti tadi dengan nilai resistor 3,3 kilo ohm dan kapasitor 0,047 mikrofarad, maka diperoleh frekuensi cutoff 1,03 kHz. Nah, frekuensi yang di bawah di bawah 1,03 kHz itu akan mengalami pelemahan yang signifikan. Nah, frekuensi yang di atas 1,03 kHz dilewatkan eh, dengan gain mendekati 0 dB. Lanjut, kita di simulasi BPF-nya. Nah, untuk BPF sendiri itu eh, kita menambahkan satu resistor dan satu kapasitor. Jadinya ada dua resistor dan dua kapasitor. Kita rangkai seperti ini. Nah, dan ini untuk C3-nya ini saya setting di 0,022 mikrofarad, dan untuk C ini C satunya itu saya setting di 0,01 mikrofarad. Nah, untuk resistornya yang ini, yang satu kita setting 6,8 dan yang satunya kita setting 4,7 ohm. Kita tambahkan frekuensinya. Kita masukkan inputnya. Nah, kita space dan ini dia hasilnya. Hmm. Nah, hasil rangkaian BBM ini eh, berhasil meloloskan sinyal pada rentang frekuensi tertentu ini, rentang ini, dan meredam frekuensi di luar rentang ini, yang ini sama yang ini, rentang tersebut. Nah, dari rangkaian tadi diperoleh frekuensi cut off bawah itu diperoleh sekitar 1,06 kHz dan frekuensi cut off atas itu sekitar 3,39 kHz. Nah, untuk frekuensi tengah atau
Center frekuensi itu berada pada sekitar 1,9 kHz. Nah, sinyal pada rentang 1,6 hingga 3,39 kHz itu akan dilewatkan dengan penguatan terbesar di sekitar frekuensi tengah. Nah, itu dia nggak kayak filter BPF-nya. Kurang lebih seperti itu untuk simulasi rangkaian filternya. Eh, Sekarang kita coba di rangkaian komparator. Kita coba di rangkaian. Bentar, bentar. Stop dulu nih. Ya, jadi ini adalah rangkaian komparator yang saya buat eh, dengan menggunakan eh, LM32P ini untuk OPLMP-nya. Jadi rangkaian komparator ini ketika eh, rangkaian itu di bawah tegangan referensi ini, misal di sini 1,24 eh, dan eh, tegangan ini kurang dari tegangan LTR-nya kurang dari 1,24 maka lampu akan mati dan jika tegangan di atas tegangan referensinya eh, maka lampu akan menyala. Jadi untuk membuat ini kita pukul eh, 4 resistor ini 1, 2, 3, 4 dan eh, satu sensor LDR yang namanya LDR dan kita ini ada LED BB dan tiga tiga DC voltage. Setelah itu kita rangkai saja seperti ini. Ini resistor nyambung ke power supply ini yang PMP 4 ini pin 4 nyambung ke power supply. Eh, yang ketiga ini nyambung ke ini LTR. Yang kedua ini nyambung ke ini resistor pembagi tegangannya. Ini untuk yang pin 11 ini nyambung ke ground dan satu ini outputnya nyambung ke LED dan juga disertai resistornya. Eh, Coba kita run tadi udah di run ternyata. Nah ini untuk eh, hasilnya setelah di run. eh, Rangkaian ini eh, berhasil membandingkan tekanan sensor LDR dengan tekanan referensinya sini dan eh, pada kondisi gelap coba kita nah pada kondisi gelap tegangan LDR ini eh, pada kondisi ini LDR mati LDR gelap atau tidak ada cahaya ini maka lampunya akan menyala karena tegangan LDR-nya itu besar.
Jadi eh, ini LED-nya menyala karena tegangan di atas tegangan referensi. Nah, untuk saat eh, kita coba dekatkan ini, kita terangkan. Pada kondisi terang, tegangan LDR-nya itu kurang dari tegangan referensi. Jadi lampu itu mati itu. Nah, komparator ini mampu mengubah perubahan tegangan ana- analog dari sensor menjadi keluaran logika digital seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu rangkaian yang saya buat. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.